ترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا. يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو. كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. Assalamualaikum teman-teman. Jam 19.30 boleh sholat isya dulu atau mempersiapkan diri ya. Terima kasih. Lil falaha adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini di suasana hujan, kalau di Ranca Ekek hujan, semoga dengan hujan ini Allah berkahi kegiatan kita, Allah mudahkan ilmu yang diberikan dari pemateri kepada kita. Salat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, selamat datang di acara Hai Karim Part 2, yaitu Hai ikutan kajian bersama BEM dengan tema Sabar Sampai Tersadar. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akang dan teteh sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adiba Kanza Azahra, bukan, itu nama samaran saya. Tapi nama asli saya adalah Adinda Zakiah Ramadanti. Di sini saya bertugas sebagai Master of Ceremony di acara Hai Karim Part 2. Dulunya sih namanya Zaskia ya, tapi sekarang nama aslinya tetap Adinda Zakiah. Takutnya ketukar gitu ya. Dan terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan
Dilanjutkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, pematerian, diskusi, kemudian ada penyerahan sertifikat dan dokumentasi, ada games juga, dan terakhir ada doa dan penutup. Berikut susunan acara yang Dinda sampaikan pada hari ini. Oke teman-teman, Akang dan Teteh, untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan akan dilantunkan oleh Akang kita, yaitu Kang Atal. Kepada Kang Atal, kami persilahkan. Baik, terima kasih Adinda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Atal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh suhu kita, Ketua Umum BEM Kamapenmas, yaitu Kang Bangkit. Pada Kang Bangkit, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Adinda selaku MC di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik teman-teman BEM ataupun teman-teman Kema. Sebelumnya, puji berita syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita dapat berkumpul, masih bisa bertatap maya gitu ya pada malam hari ini, malam Sabtu, walaupun lumayan kurang cerah ya cuacanya, tapi mudah-mudahan bisa tetap menambah konsentrasi dan juga menambah semangat untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, yang terhormat ada Kang Revan Abdillah selaku Ketua DPM Kemapenmas, kemudian juga ada Teh Khalidah Zain selaku steering komite pada kegiatan Hai Karim part kedua. Kemudian juga ada Teh Anida Mufliha selaku ketua pelaksana pada kegiatan Hai Karim yang kedua, dan juga di sini ada narasumber hebat kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Teteh sudah hadir dan sudah berkenan untuk sharing ilmu dan pengetahuan pada Hai Karim yang kedua. Teman-teman Kema dan BEM sekalian, Alhamdulillah Hai Karim sudah memasuki sesi yang kedua atau fall 2 gitu ya. Setelah fall satunya sudah dilakukan beberapa bulan kemarin, yang Alhamdulillah antusiasmenya pun luar biasa. Dan mudah-mudahan walaupun Hai Karim yang kedua ini dilaksanakan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kajian itu sendiri. Mudah-mudahan dengan diturunkannya hujan pada malam hari ini bisa menambah keberkahan untuk kajian kita di malam hari ini. Seperti halnya tema Hai Karim yang kedua pada malam hari ini, yaitu sabar sampai tersadar gitu ya. Karena kita sebagai mahasiswa, baik itu Kakang Teteh sekalian yang Kema ataupun BEM, sabar itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu gitu ya. Mungkin untuk Akang Teteh Kema 2020 yang lagi ngadepin skripsian gitu harus banyak-banyak sabar, terus juga
angkatan 21 yang lagi sibuk-sibuk magang harus banyak-banyak sabar. Angkatan 23 pun 22 yang lagi lumayan hektik kuliah pun harus banyak-banyak sabar. Pun begitupun dengan kita semuanya yang lagi hektik dengan Ormawa gitu ya, yang memang berada di akhir periode juga harus banyak-banyak sabar gitu ya. Jadi betul tadi apa yang sudah disampaikan atau dibacakan oleh Kang Atal gitu ya, bahwasanya Innallaha ma'asobirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita harus menjadi orang yang sabar. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan diresapi dan diperhatikan sharing materi yang dilakukan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Karena saya yakin semua yang disampaikannya itu merupakan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Adinda selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bangkit yang telah menyampaikan sambutannya. Oke teman-teman dan Akang Teteh semuanya, kita akan tiba pada acara inti malam hari ini, yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Teh Dini Restiani, SPSI. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kebetulan tetehnya udah hadir ya. Halo teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi hadir. Bagaimana kabarnya nih teh? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih teh, gambar tetehnya belum terlihat jelas. Apa ada Siap. kendala? Enggak, nanti sebentar lagi on cam. Oh, nanti ada surprise guys. Tenang, tenang. Harus Enggak sih, bersabar enggak dulu. surprise. Oke. Izinkan Dinda untuk membacakan CV terlebih dahulu ya teh. Pemateri kita bernama Dini Restiani, SPSI. Beliau lahir di Tasikmalaya di tahun 1995. Domisili sekarang di Kecamatan Buah Batu. Nomor teleponnya sekian, email dan Instagramnya boleh dikepoin teman-teman di Dini_Restiani. Beliau lulus dari sarjana psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman beliau itu sangat banyak sekali, yaitu beliau berada di wellness speaker dan fasilitator di Sintesa Wellness Center dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Beliau menjadi delegasi trainer untuk pelatihan di lembaga yang bekerja sama dengan Sintesa Wellness Center. Beliau juga sebagai fasilitator kelas menari, yaitu membangun narasi diri. Kemudian menjadi MC, moderator dalam kegiatan webinar. Beliau juga sebagai founder dan inisiator di Move Aja Indonesia dari tahun kemarin, yaitu tahun 2023 sampai sekarang. Move Aja ini adalah sebuah gerakan sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan aktivitas sosial lainnya. Penmas banget nih. Saat ini Move Aja Indonesia berfokus pada pengembangan pendidikan dengan menyelenggarakan kegiatan Maghrib Mengaji yang rutin dilaksanakan sejak Move Aja Indonesia didirikan. Dan banyak pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita saksikan. Terus juga beliau juga sebagai trainer, seminar, dan workshop. Di berbagai kegiatan. Ada workshop Influence Your Audience, Easy to Speak 2023, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, karena pastinya teman-teman udah gak sabar nih. Padahal tema kali ini tuh harus sabar, teman-teman. Sabar sampai tersadar. Kita langsung aja untuk menyimak materi yang menarik banget di Hai Karim ini. Di Hai Karim Part 2, kita bakal menyimak materi mengenai sabar sampai tersadar. Jadi kalau teman-teman belum sadar, sadarin dulu. Bagi teman-teman, siapa nih yang mau jadi manusia yang sabar atas segala ujian dan amanah? Langsung aja kita sambut
Teh Dini dengan reaction tepuk tangan dalam 3, 2, 1 kepada Teh Dini. Dinda persilahkan. Baik, terima kasih banyak Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hari ini memperkenankan kita merasakan nikmat bernafas tanpa memikirkan berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk kita bernafas. Kepada Allah segala puja yang pada hari ini memperkenankan kita masih menikmati nasi, tanpa harus menghitung, tanpa harus membayar mahal untuk menikmati nasi. Bahkan kalau kita hitung berapa bulir nasi yang hari ini kita makan, mungkin kita tidak pernah tahu. Maka syukur, maka puja dan puji adalah sebuah keniscayaan yang harus senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kasih sayangnya kita hari ini bisa bertatap muka tanpa kekurangan sesuatu apapun, tanpa khawatir ketika Adinda hujan, tanpa khawatir bocor airnya, tanpa khawatir kemudian ketika kita sedang nge-zoom tiba-tiba internetnya mati, tiba-tiba ada suara ledakan bom, barangkali seperti saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Hari ini kita berada di dalam zona di mana kita punya kesempatan yang besar untuk melakukan amal-amal terbaik yang kita harusnya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salah satunya dengan pertemuan kita hari ini, dengan masuknya kita ke Zoom pada malam hari ini, menjadi bukti dan menjadi tanda bahwa kita sedang menunjukkan cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi tanda bahwa Allah pun mencintai kita, karena masih memperkenankan kita untuk melangkah pada kebaikan, untuk berada dalam kebaikan, dan bersama dengan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan dirinya untuk menjadi lebih baik setiap harinya, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga juga tersampaikan kepada para keluarga, sahabat, tabi'in tabi'at, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini, tolong di next slide-nya. Boleh di next slide-nya? Oke. Alkisah. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan-jalan di sebuah kebun yang indah. Di kebun itu, ia berjalan dan menikmati keindahan kebun. Ia melihat betapa segarnya kebun ini. Masya Allah, indah sekali kebun ini ya. Pemuda itu berjalan, merasakan kesejukan yang luar biasa di kebun itu. Sampai matanya terhenti pada suatu benda. Kira-kira seperti yang teman-teman lihat saat ini di layar. Pemuda itu melihat sebuah kepompong. Wow, ada kepompong. Ia memperhatikan kepompong itu semakin lekat dan semakin dekat. Nampak dari dalam kepompong itu ada sesuatu yang bergerak dan seolah ingin keluar dari kepompong itu. Tentu kalau kepompong keluarnya kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu ini pengen segera lagi bergerak-gerak, lagi berusaha keluar dari si kepompong itu. Sama pemuda itu diperhatiin terus. Lagi ngapain si kupu-kupu ini? Lama memperhatikan, pemuda itu mengerti, oh ternyata kupu-kupu ini pengen keluar nih dari kepompongnya. Karena saking udah ngeliatin agak lama, pemuda ini kasihan. Ya ampun, ini kupu-kupu kasihan banget ya. Aku bantu biar segera keluar dari kepompongnya. Akhirnya, pemuda itu pun membantu kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompong dengan merobek kantung kepompongnya. Tak dibuka dan akhirnya kupu-kupu itu berhasil keluar dari kepompong. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kupu-kupu itu berhasil keluar dari kepompong itu, yang terjadi ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena ternyata sayapnya belum cukup kuat untuk menerbangkan dirinya. Sampai di sini, teman-teman silahkan dibuka kolom chatnya. Hal apa yang teman-teman pelajari dari ini, dari cerita ini, dari kisah ini? Silahkan tuliskan di kolom chat dalam waktu 1 menit, dimulai dari sekarang.
Semua butuh waktu dan proses. Oke, sip Adinda. Butuh waktu buat jadi indah. Wiu. Seperti kisah kau dan dirinya. Tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan pekerjaan Ustazah. Masya Allah, Ustazah. Amin. Tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, yang lain. Ini ada Adinda, ada Cindy, ada Salman. Yang lain? Ada lagi yang mau ikut? Silahkan tuliskan di kolom chat. Apa yang teman-teman pelajari dari kisah ini? Butuh waktu dan proses untuk menjadi indah, betul. Butuh waktu dan proses. Tidak boleh terburu-buru, betul. Yang lain? Tidak usah malu-malu dan ragu-ragu ya. Yang kelihatan cuma tulisannya, mukanya nggak kelihatan dari sini. Ada lagi? Cukup? Trust the process pokoknya. Oke, percaya sama proses pokoknya, laluin prosesnya. Berproses dan berprogres itu butuh pengorbanan. Asik. Zain ya. Saling menolong sesama makhluk Tuhan. Oh iya, karena tadi ditolong sama pemuda ya. Anida udah ada pemuda yang menolong. Oke. Sip, oke, cukup ya. Waduh. Maaf Anida, bercanda. Harus sabar pastinya dan jangan gegabah. Asik. Betul, 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 betul. Nah, kita simpan dulu ceritanya. Kita eh jawaban teman-teman tadi kita keep ya. Bahwa kita butuh proses, butuh waktu, betul. Nah, yang ingin Teteh bahas di sini adalah berkaitan dengan waktunya dulu nih. Kita ngerasa bahwa kan dari perspektif pemuda di cerita tadi bahwa kasihan banget nih kepompong mau keluar nih kupu-kupunya. Lama banget ya. Cepet-cepet dong, nah gitu kan ya. Waktu, betul. Kita ngerasa bahwa, boleh di next slide-nya, kebanyakan kita menganggap, atau bahkan dalam kebanyakan aspek hidup kita pasti nganggap bahwa sesuatu yang lebih cepat itu lebih baik. Setuju? Ya, kita sering kali nganggap bahwa lebih cepat itu lebih baik. Wisuda cepat, baik nggak? Pengen banget atuh ya. Nikah cepat, pengen nggak? Pengen banget, aduh aku kau. Oh, ya. Mati cepat? Kita belum tahu. Maka sesuatu yang cepat belum tentu baik. Sip? Bungkus sih sampai sini? Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, boleh di next slide-nya. Yang kedua, boleh di next. Di sini belum pindah slide-nya. Kelewat. Aduh, kespil. Aduh, mundur. Next, sekali lagi. Next, itu kan lebih cepat udah tuh. Nah, yang setelah lebih cepat, next. Ini betul ini ya. Materinya tentang sabar memang saya penuh kesabaran juga. Ada next. Nah, tuh kan lebih mudah, kita juga anggap lebih baik. Kayak tadi pemuda yang tadi menolong kupu-kupu, kan ngeliatin kupu-kupu tuh lagi kesusahan ya. Aku kasih jalan mudah deh biar cepet. Aku robekin tuh kantong kepompongnya. Seret, dibuka. Jadi lebih mudah. Dan di perspektif pemuda itu, lebih mudah itu pasti lebih baik. Nyatanya, ternyata memberikan kemudahan pada kupu-kupu membuat kupu-kupu malah gagal memiliki kemampuan untuk terbang. Jadi, lebih mudah, apakah selalu lebih baik? Juga tidak ternyata teman-teman. Ya, ternyata lebih mudah juga tidak selalu lebih baik. Karena nyatanya, di cerita tadi, contohnya, ini salah satu contohnya, banyak banget contohnya barangkali di kehidupan teman-teman juga. Ketika dikasih kemudahan, ternyata malah hasilnya kurang baik. Gitu. Sip? Yang ketiga. Boleh di next. Yang ketiga, seringkali kita menganggap bahwa sesuatu yang next, slide, next. Nah, sabar. Sesuatu yang lebih cepat itu tidak selalu lebih baik ya. Ini tuh lagi lambat. Iya, ini juga insya Allah belum tentu buruk ya. Nah, yang lebih banyak biasanya
kita anggap lebih baik. Contohnya banyak apa? Nah, banyak ini nih yang di layar teman-teman nih. Siapa yang mau banyak ini nih? Siapa yang mau banyak? Pasti semuanya pengen kan? Kayaknya lebih banyak itu lebih baik nih. Banyak uang itu kayaknya lebih baik. Cukup saja teh. Banyak waktu gitu kan. Banyak apa lagi? Banyak teman gitu. Tapi ternyata kalau temannya membawa dampak buruk kan belum tentu jauh jadi lebih baik juga ya. Banyak apa lagi gitu. Sesuatu yang banyak biasanya dianggap lebih baik. Padahal tidak selalu gitu. Nih, teman-teman dari kisah tadi kita belajar bahwa sesuatu yang lebih cepat itu belum tentu lebih baik. Sesuatu yang lebih mudah itu belum tentu lebih baik. Lebih banyak pun belum tentu lebih baik. Lebih yang lain juga belum tentu lebih baik bagi kita. Allah sudah memberitahu kita bahwa terkadang ada masanya sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik buat kita. Ada saatnya sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Bahkan ada kalanya sesuatu yang kita anggap buruk ternyata itu yang terbaik dari Allah. Sip. Dan di dalam hal-hal kehidupan kita tentu kita nggak akan lepas dari yang namanya ujian. Kita diuji nih. Allah ngasih lembar ujian kita setiap hari. Diuji, tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak harus kita selesaikan, ada sesuatu yang kemudian memberatkan kita dan sebagainya. Allah bilang, kita pasti bakal diuji. Pasti bakal diuji. Nah, kemudian kenapa kita hadir di sini malam hari ini dan kenapa kita kemudian duduk di sini dalam hari ini, terutama kenapa saya kemudian hari ini duduk di sini menyampaikan dan berbicara hari ini adalah alasannya untuk slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya di next. Untuk apa sih malam hari ini saya hadir di sini? Untuk mengamalkan surat Al-Asr ayat ketiga. Langsung aja ya. Menasehati supaya menetapi kesabaran. Menasehati supaya menetapi kesabaran. Menasihati dalam kebenaran dan supaya menetapi kesabaran. Karena temanya tentang sabar. Ya, karena temanya tentang sabar. Nah, kata sabar itu kan ini definisinya singkat aja ya. Jadi yang akan saya sampaikan malam hari ini nggak akan fokus ke what, nggak akan fokus ke apa itu sabar, tapi yang saya sampaikan malam ini adalah how to sabar. Nah, nanti saya akan kupas sedikit. Tapi saya mau bahas dulu sedikit nih, bahwa sabar itu kan asal katanya dari kata al-habsu, artinya menahan. Nah, menahan dari apa? Simpelnya, menahan diri dari protes atas skenario yang Allah kasih dalam hidup kita. Jadi menahan diri untuk protes. Jadi menahan diri untuk nggak protes sama Allah atas hal-hal yang Allah tetapkan untuk kita. Sip? Nahan diri supaya kita nggak protes sama jalan hidup yang Allah gariskan untuk kita. Itu sabar. Nah, kata sabar di Al-Quran itu disebutkan sampai 90 kali. Kebayang ya? Ada banyak banget ayat tentang sabar. Salah satunya tadi yang dibacakan di awal. Masih ada banyak lagi ayat tentang sabar. Bagaimana Allah menggambarkan dan menjanjikan begitu banyak hal untuk orang-orang yang sabar. Gitu. Sampai 90 kali. Saking apanya? Saking agungnya kesabaran. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ketika kita punya kesabaran, kemudian itu melahirkan akhlak yang baik dan itu membuat kita semakin lebih mudah untuk masuk surga karena sabar gitu. Saking agungnya sabar. Sampai Allah sebutkan 90 kali dalam Al-Qur'an. Gitu. Sip ya. Kita simpan dulu materinya. Bungkus dulu, silahkan ditelan dulu, dikunyah dulu. Nah, saya mau tanya dulu tentang beberapa hal nih ke teman-teman. Boleh di next. Teman-teman silahkan dibuka kolom chatnya. Saya ingin semuanya tulis di kolom chat ya. Boleh di next. Nah, teman-teman, sekarang saya mau nanya ke teman-teman nih. Menurut teman-teman, bukan menurut teman-teman, oke, biar simpel aja. Satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata kuliah. Satu kata yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata kuliah itu apa? Boleh tulis di kolom chat. Sekarang juga, belajar, ilmu. Terus, mencari ilmu. Oke, belajar. Skripsi, sarjana. Oke. Stres, oke. Kuliah sama dengan relasi, bertumbuh, berkembang, oke. Apalagi? Relasi, oke. Yo, yang lain, ayo, segera ikut berpartisipasi. Jangan cuma setengah-setengah.
Sabar dalam belajar penting. Proses belajar sepanjang hayat. Oke. Kuliah itu uang, pengalaman. Oke. Next. Ada lagi, ayo, ayo. Hal baru. Oke, ada lagi? Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ayo teman-teman. Nanti kita akan evaluasi nih. Ini jawaban teman-teman, nanti kita akan evaluasi. Nanti evaluasi masing-masing. Tapi nanti akan dipandu gitu. Dan akan ada maksudnya. Udah? Gak ada lagi? Kuliah. Kuliah. Kuliah jadi kuliah. Oke. Sip? Udah ya? Sekarang siap-siap lagi di kolom chat. Boleh next slide-nya. Teman-teman, hal apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata tugas kuliah? Tugas nih, beban, capek, pusing, ribet. Aduh, mikir, susah, waduh. Pak Cucu, astagfirullah, itu mah dosen ya, pasti yang sering ngasih ini nih, ngasih tugas, jangan-jangan. Tanggung jawab, kebutuhan, aduh, apalagi? Ini aduh bukan saya yang bilang aduh ya, ini saya baca aduh gitu. Apalagi gampang, oke. Ada yang bilang, tugas deh. Susah, oke. Ini yang nulis ini tipe ya, kayaknya bukan Pak Cuci ya. Pak Cucu mungkin sini nggak sih? Ini nulisnya Pak Cuci loh. Pak Cuci lagi nyuci apa? Mikir, observasi, PKBM, ada yang stres lagi. Ini yang nulis Pak Cucu bukan cuma satu ya. Pak Cucu, ini di-record loh teman-teman. Miskom, oke. Mikir, sip. Sip ya? Sip, oke. Pertanyaan ketiga, next. Ini waktunya cuma 25 menit loh. Ayo Dini, segera. Nih, pertanyaan selanjutnya. Kalau dapat amanah tambahan selain kuliah dan tugas kuliah, gimana perasaannya? Gimana perasaannya pas dapat tugas tambahan? Harus ikut organisasi ya? Tolong urusin ini ya? Tolong bantu ini ya? Tolong bantu itu ya? Nah, gimana perasaannya? Wow, wah, Masya Allah, galau, waduh, ikhlas aja lah, menghela napas panjang, jangan lupa dikeluarkan. Aduh, ya udahlah, waduh, pura-pura sibuk. Aku teh udah tertekan. Tergantung urusannya, kalau suka gas. Oh, tergantung suka atau nggak suka ya. Kuat. Hah? Beban tapi mau. Semangat banget. Ya, gimana ya? Berat tapi senang, tapi berat. Ini saya mencoba mengekspresikan apa-apa yang teman-teman tuliskan ya. CV, oh ingat, oh buat CV nih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada duitnya boleh. Lebih banyak, lebih baik ya nih saya. Jalani aja dulu. Jalani sambil aduh. Bisa, tapi mati. Bangkit loh. Waduh, aku kira waduh tumbuh, ternyata wadah tumbuh. Porto, oke, sip, mantap. Teman-teman, dari 3 pertanyaan tadi kan, pas tadi ditanya tentang kuliah, kayaknya rata-rata maknanya itu kayak yang terlihat tuh belajar, ilmu, sarjana gitu kan, mencari ilmu gitu kan, segala macam. Pas ditanya, apa yang kedua? Kalau tugas kuliah, stres, beban, capek, pusing, ribet gitu kan. Udah gitu berat, mana ada Pak Cuci lagi. Nah, mikir susah, pusing. Ada ujian lagi, ada tanggung jawab lagi, segala macam. Pas dikasih amanah baru gimana? Galau, waduh, ikhlas, segala macam ya. Nah, boleh nggak ya pas kita ditanya kalau apa yang hal apa yang pertama kali terlintas ketika dikatakan kata kuliah? Boleh kan kalau misalkan kita tiba-tiba mengartikannya atau yang terlintasnya adalah jodoh misalnya gitu. Atau misalnya kampus gitu kan boleh ya? Pas dibilangin tugas kuliah, kan rata-rata bilangnya stres, beban, berat gitu. Kalau misalkan kita kasih arti tugas, berarti tadi juga ada yang jawab ya, tanggung jawab misalnya gitu. Atau misalnya ada yang jawab tugas itu adalah kesempatan untuk belajar atau kesempatan untuk ngeprint, kan boleh ya? Kesempatan untuk bersedekah kepada tukang print, gitu kan misal gitu kan. Kan boleh ya? Boleh ya? Kalau dapat amanah tambahan selain kuliah, apa ya?
maknanya bagi teman-teman. Gimana rasanya gitu kan? Berat, tapi gimana ya? Ya matilah ya, semangatlah, kuat gitu kan. Ya kalau suka sih gas aja gitu. Waduh, 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 segala macam gitu. Nah, teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah kira-kira ini akan singkat aja ya, karena udah waktunya dikit lagi kayaknya. Eh, Kira-kira ketika kita memaknakan bahwa tugas kuliah itu adalah sesuatu yang stres, sesuatu yang berat, sesuatu yang kemudian pusing, kemudian apa ya, membuat kita jadi terbebani gitu. Pas menjalani tugas itu, kira-kira happy atau bete? Boleh saya sebentar. Kira-kira pas ngejalanin tugasnya bete atau happy kalau kita anggap tugas itu bikin stres? Ya Allah, tadi saya mute ya. Maaf. Betul ya. Kalau misalkan tergantung, kalau kita mikirnya enjoy jadi enjoy, kalau mikirnya susah jadi susah gitu ya. Jadi beban, jadi happy. Nah, kira-kira kemungkinan besar yang membuat kita bisa bersabar ketika kita berpikir bahwa tugas itu adalah beban, atau ketika kita berpikir atau memaknai dengan hal yang lain. Nah, maka ada kunci yang harus kita pegang supaya kita mampu bersabar, supaya kita mampu untuk tidak protes atas skenario Allah yang Allah kasih ke kita dalam kondisi apapun, dalam sisi hidup manapun, yaitu apa? Yaitu kemampuan kita untuk memberi makna. Kita memilih diksi, satu kata aja bisa bikin kita berbeda responnya, berbeda sikapnya untuk menghadapi sesuatu. Ketika kita mengartikan sesuatu itu berat, maka tampilkan, yang kita tampilkan, yang kita eh, yang kita lakukan adalah hal-hal yang kemudian bisa jadi negatif atau bahkan jadinya protes sama Allah. Ya Allah, kenapa sih aku? Ini berat banget, kenapa harus aku ya Allah? Ya Allah, kenapa tugasnya susah banget sih? Ya Allah, kenapa tugasnya berat banget sih? Gitu. Diksi yang kita pilih untuk memaknai sesuatu mempengaruhi bagaimana kita menyikapi sesuatu. Dan lebih jauh, akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita. The meaning you give is the life you live. The meaning you give is the life you live. Maka teman-teman ingin hidup di dalam tugas kuliah seperti apa? Maka pilihlah diksi yang tepat untuk memaknai tugas kuliah. Kehidupan apa yang ingin teman-teman jalani sepanjang hidup ini? Pilihlah diksi untuk memaknai kehidupan teman-teman, supaya teman-teman hidup di dalam kehidupan yang teman-teman inginkan. Dan lebih jauh lagi, tentu bukan hanya sekadar yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk hidup kita. Jadi ketika kita memaknai sesuatu, yang penting itu bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memaknai segala sesuatu, supaya makna yang kita kasih terhadap sesuatu itu tepat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam konteks tema kita pada hari ini, gimana caranya kita ngasih makna kepada setiap hal, kita pilih diksi yang paling tepat kepada setiap hal, supaya apa? Supaya kita bisa menahan diri untuk tidak protes terhadap skenario yang Allah kasih untuk hidup kita. Pilih diksi yang tepat, pilih makna yang tepat, kasih makna yang paling memberdayakan untuk diri kita, supaya sesulit apapun, dalam kondisi apapun kehidupan yang sedang kita jalani, kita senantiasa melangkah lebih dekat kepada Allah, karena makna yang kita berikan dalam hidup kita adalah hidup yang akan kita jalani. Jadi, makna apa yang kita kasih sama hidup kita akan menjadi kehidupan di mana kita akan berjalan dalam kehidupan itu. Jadi hati-hati milih diksi. Hati-hati milih makna. Gitu.
Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita bisa menahan diri dari protes sama skenario yang Allah kasih untuk hidup kita. Sip? Kalau kita udah bisa menahan diri untuk tidak protes terhadap apa yang Allah gariskan untuk hidup kita, kalau kita mampu untuk bisa menahan diri, bisa bersabar dalam kehidupan kita, Allah janjikan banyak pahala. Salah satunya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di next slide, salah satu janji Allah untuk orang-orang yang bersabar, saya bacakan artinya. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Contoh simpelnya, seharian kita sabar aja untuk nggak makan dan minum saat puasa. Rasanya, seteguk air mineral aja jadi sangat nikmat. Bahkan kita jadi lupa gimana rasanya puasa seharian. Itu baru seteguk, bayangin. Kita baru minum seteguk. Setelah kita puasa seharian, kita minum seteguk air mineral yang ketika kita nggak puasa, air itu bukan barang mewah. Tapi ketika kita menahan diri, ketika kita berusaha untuk bersabar, kita mendapatkan kenikmatan lebih daripada apa yang biasa kita dapatkan. Itu baru contoh kecil. Dan bayangkan teman-teman, waktu hidup kita yang sekian puluh tahun akan berganti dengan kehidupan yang selamanya. Kehidupan kita sekarang itu 0, sekian persen dari kehidupan kekal abadi. Bayangin nggak sih? 60 tahun dibandingin selamanya itu bahkan nggak sekian persennya gitu. Maka boleh nggak kita ajak diri kita untuk bersabar? Sekian puluh tahun aja untuk selamanya. Kayak kita ngajak diri kita untuk bersabar, menahan lapar dan haus, serta hawa nafsu selama kita puasa dari terbit fajar sampai maghrib, supaya bisa berbuka puasa. Supaya kita bisa senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, untuk kemudian kita berbuka nanti di akhirat yang selamanya. Yang bahkan kita akhirnya jadi berpikir, kayaknya hidup di dunia itu cuma sehari dan 2 hari aja. Jangan sampai hari ini kita tidak bisa menahan diri untuk protes sama apa yang Allah gariskan, sampai-sampai kita kehilangan kehidupan dan kenikmatan yang selamanya demi sesuatu yang sesaat. Jadi apapun teman-teman yang sedang teman-teman jalani sekarang, kuliah, tugas, barangkali masalah keluarga, barangkali masalah belajar, atau barangkali ada masalah sama dosen, barangkali ada masalah sama teman, barangkali ada yang sedang terlilit hutang, barangkali ada yang sedang punya masalah keuangan, barangkali ada yang sedang punya masalah dengan relasi terdekat, dengan orang tua, dan sebagainya, dan sebagainya. Yuk, kita pilih makna terbaik, kira-kira makna apa yang paling tepat ya? Bisa memberdayakan diri kita, supaya kita bisa menahan diri untuk protes dari skenario yang Allah gariskan untuk kita. Maka lakukan yang terbaik, senantiasa respon dengan respon yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan menunjukkan keberterimaan kita atas takdir yang Allah gariskan untuk kita. Supaya apa? Supaya apa-apa yang kita lakukan, menunjukkan bahwa kita sedang bersabar. Ngapain bersabar? Biar dapat pahala yang lebih baik daripada yang kita lakuin sekarang. Dan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 146, Allah bilang, Allah itu cinta sama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kita mau nggak jadi orang yang dicintai sama Allah? Dengan bersabar. Seberat apapun bebannya, sehebat apapun ujiannya, Allah janji itu nggak akan melebihi kemampuan kita. Allah janji kita pasti bisa melaluinya. Allah janji Allah pasti ngasih kemampuan untuk kita menjalaninya. Sip? Boleh di next slide-nya? Karena teman-teman, it's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Karena bukan beban yang bikin kita patah, tapi cara kita untuk membawanya yang bikin kita patah.
Jadi gimana kita membawanya? Membawanya, memaknainya. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita membawanya, itu yang membuat kita bisa jadi patah, bisa jadi tumbuh, dan bisa jadi apapun. Maka pilih sekali lagi, pilihlah cara untuk membawanya, cara yang paling tepat. Pilih makna yang paling tepat. Yang paling tepat itu yang paling apa? Yang paling bisa mendekatkan diri kita ke Allah. Gitu. Karena sudah terdengar suara bayi semakin kencang ya, barangkali ke teman-teman juga. Boleh di next lagi? 2 slide lagi. Jadi teman-teman, don't give up. Please, jangan nyerah. Allah bilang, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalaupun sekarang teman-teman ngerasa banyak banget dosa, ngerasa banyak banget salah, please jangan nyerah. Allah yang bilang, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sehebat apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, please merangkak untuk mendekat diri kepada Allah. Sehebat apapun teman-teman pernah segitu jauhnya dari Allah, sehebat apapun dosa yang pernah dilakukan, please jangan nyerah untuk balik lagi ke Allah. Jangan malu. Kenapa kita lebih kalah sama malu ke orang lain? Karena misalnya kita tiba-tiba pakai kerudung, malu sama orang lain mau pakai kerudung, nanti bakal dikatain, gitu kan. Tapi kemudian ketika pas mau pakai kerudung, malu sama Allah, udah lama nggak pakai kerudung. Jangan. Itu malu yang salah. Justru malulah kalau selama ini kita jauh dari Allah, kita nggak mau berbalik badan untuk berbenah lagi dan mendekat lagi kepada Allah. Jangan pernah nyerah, apapun kondisinya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Please, sabar. Sabar ya. Semuanya cuma bentar. Serius, sebentar. Dan semua akan Allah berikan balasan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan terbaik karena banyaknya amal-amal baik kita. Dan mudah-mudahan salah satunya adalah karena kemampuan kita bersabar dengan sabar yang terbaik, sehingga kita mendapatkan balasan terbaik dari Allah kelak. Insya Allah ya. Itu aja barangkali dari saya. Dikembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah teman-teman. Cung di sini yang ketamparnya sampai brak 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 brak. Cung 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 cung. Masya Allah banget ya teman-teman. Kerasa banget sampai ditembak dar 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 banget pada malam hari ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih penasaran atau mau bertanya, boleh banget bertanya. Sedang berenang di lautan pasta. Iya betul banget Danida. Betul pisan. Yang mau bertanya boleh banget di raise hand. Tapi raise hand-nya jangan manual. Tapi pakai fitur biar kelihatan. Silakan di raise hand. Oke. Ada Kang Bangkit. Oke, sebelumnya makasih banyak ya buat Adinda atas kesempatannya. Di sini aku mau bertanya gitu ya ke Dini selaku pemateri kita pada malam hari ini. Kan katanya kalau misalkan sabar itu nggak ada batasnya ya, rasa sabar itu. Tapi seringkali kalau misalkan kita udah ngerasa capek banget, entah itu dengan tanggung jawab yang sebegitu banyak, terus kita ngerasa ngerasa apa ya, ngerasa udah nggak bisa deh buat ngelanjutin semuanya gitu. Aku udah pengen ngelepas dan lari dari semuanya gitu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut gitu ya, eh kayak gimana sih? Padahal kita kan juga udah tahu ya bahwasannya emang untuk menghadapi semua itu perlu kesabaran, tapi untuk meregulasi rasa sabarnya itu seperti apa? Seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih Kang Bangkit. Pada Teh Dini, boleh langsung dijawab. Oke, izin tidak menampilkan wajah dulu ya. Oke Teh. Oke, oke. Saya coba jawab semampunya ya. Bangkit. Pertama-tama saya mau respon dulu tentang kondisi betul. Kadang
Kadangkala, maaf kepotong ya. Kadangkala ada momen-momen di mana rasanya ini udah bukan saatnya lagi bersabar, ini udah nggak bisa aku handle gitu ya. Kayaknya aku udah mencapai batas maksimum kemampuan aku untuk menjalani semuanya dan kayaknya pergi adalah jalan terbaik dan jalan termudah yang bisa aku ambil gitu. Tapi balik lagi ke prinsip yang tadi dulu, bahwa lebih cepat tidak selalu lebih baik, lebih mudah tidak selalu lebih baik. Kabur itu, pergi itu mudah, tapi itu bukan solusi. Nah, maka yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama ini. Bedakan antara bersabar dengan lari dari masalah. Itu dua hal yang berbeda. Bersabar, apakah selalu bentuknya kemudian bertahan dalam pilihan? Kan juga tidak. Jadi gini, betul bahwa bersabar itu tidak ada batasnya. Kalau misalkan ada batasnya berarti lagi nggak sabar gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita lagi, aku tuh udah nggak, aduh aku udah sabar banget selama ini. Udah nah berarti kan kita lagi nggak bersabar gitu. Nah, bersabar itu bukan berarti harus selalu bekerja keras juga Bangkit. Ketika menjalani sesuatu misalnya nih, ini aku udah penat banget. Beristirahat pun akan menjadi salah satu cara kita bersabar. Ambil dulu jeda. Ambil dulu jeda. Kemudian kita pikirkan ulang, itu keputusan yang terbaik kah? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi jangan berpikir, jadi mikirinnya gini, gimana caranya supaya kita bisa ngelaluin ini gitu. Jadi jangan, jadi mikirnya gimana caranya supaya bisa dilaluin gitu. Nggak mikirin udah aja gitu. Kalau misalnya mikirnya udah aja, kayaknya itu bukan sabar, tapi kemudian kita lagi berusaha untuk lepas dari amanah yang sedang kita jalani gitu. Tapi coba yang diajak, yang dihadirkan yang dimaknai, makna yang dihadirkan dalam benak kita adalah gimana caranya supaya ini bisa jalan gitu. Gimana caranya ini bisa semuanya bisa jalan gitu. Barangkali ada yang perlu didelegasikan, barangkali ada yang memang ini sudah harus dipindahkan gitu. Atau barangkali ini ada yang harus dipaus dulu, ini ada yang harus dijalankan. Jadi bagaimana kita meregulasinya adalah kita cek kemampuan kita dan pastikan diri kita secara sadar. Nah, ini juga jadi keingetan ya Bang, bahwa sebetulnya kita perlu sadar dulu supaya sabar, Bangkit. Sadar dulu. Sadar apa? Pertama-tama kalau kita sadar diri kita, sadar kapasitas kita, nggak mungkin kita ngambil amanah yang lebih dari, maksudnya kita bisa memperkirakan, gitu. Ini aku bisa handle nggak nih? Waktunya bakal cukup nggak? Maka dalam perjuangan Bangkit, prinsip sabarnya adalah bukan amanah yang dikurangi, tapi pengorbanan yang ditambah. Dari kegiatan yang sekarang lagi bikin penat banget, dibandingin jam tidur, masih berapa persennya sih tidur kita? Masih banyak nggak jam tidurnya? Kalau memang kita ingin memperjuangkan, maka dalam berjuang, yang harus ditambah itu adalah bukan amanah yang dikurangi, gitu, tapi pengorbanan yang ditambah. Sip, mudah-mudahan menjawab ya. Itu barangkali. Oke, baik Teh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Teh Dini untuk jawabannya dan terima kasih Kang Bangkit atas pertanyaannya. Oke, bagi teman-teman yang masih penasaran, masih ada unek-unek yang ingin disampaikan, boleh untuk ditanyakan. Insya Allah Teh Dini bisa menjawabnya. Ya, teman-teman. Bisa. Nanti malu bertanya sesaat di mana? Sesaat di jalan. Oke, hitungan ketiga. Kalau gak ada pertanyaan, nanti kita akan next. 1. Oke, ada Kang Salman. Silakan Kang Salman. Kang, sabar, sabar, sabar. Boleh Kang. Di chat juga boleh. Nyalakan mikrofonnya juga boleh. Oh, siap Kang. Semoga menang Persibnya. Sambil nunggu Kang Salman ngetik, boleh teman-teman yang
mau bertanya diketik juga nggak apa-apa di kolom chat, kolom komentar, kolom chat atau raise hand atau menyalakan mikrofonnya sambil meratapi sambil mengulang kembali tadi materi, meresapinya, sambil juga berkaca pada diri sendiri. Adinda, ini ada yang PC ke saya tapi anonim. Boleh saya bacakan pertanyaannya ya? Boleh teh? Sambil nunggu. Oke. Tadi ini saya mau nanya, tapi saya nggak mau diketahui identitasnya ya. Hihihi. Cenah. Jika dalam posisi dapat kabar yang benar-benar mengejutkan, dan menurut kita yang merasakan hal itu tidak masuk akal dan masuk logika, tapi kita harus mengikhlaskannya. Tapi sangat berat, sampai dada tuh terasa deg-degan setiap waktu sampai nggak bisa makan. Contohnya kehilangan orang yang disayangi. Apakah menangis setiap waktu bagian dari sabar atau bahkan buruk bagi kesabaran itu sendiri? Dan apa yang harus kita lakukan setelah ikhtiar tapi masih belum merelakan? Apakah berdoa mengharapkan kembali itu berdosa? Maaf panjang teh. Oke, dimaafkan. Jadi barangkali pertanyaannya yang pertama adalah apakah meratapi itu boleh atau enggak gitu ya. Lantas kemudian apa yang harus dilakukan setelah berikhtiar tapi kayaknya masih belum ikhlas gitu. Oke, yang pertama meratapi itu nggak boleh ya. Jadi nangis itu boleh. Boleh banget. Allah menciptakan air mata supaya kita nangis. Jadi jangan nangis. Jangan nangis. Salah. Jangan menahan diri untuk kalau memang pengen nangis, nangis aja. Nah, tentang nangis. Karena nangis itu teman-teman, bukan berarti kita lemah. Nangis itu bukan berarti kita lemah. Barangkali nangis itu adalah pertanda bahwa selama ini kita sudah kuat terlalu lama. Makanya kita nangis. Jadi nangis aja, it's okay banget, itu hal yang normal. Tapi kemudian ketika berlebihan dan jadinya meratapi sesuatu, itu yang nggak boleh. Gitu makanya untuk bisa sabar, sadar, hey, hey, kalau bahasa Sundanya mah ya, bahasa Jermannya, eling, eling. Sadar, gitu. Sadar. Ayo, ayo. Kita lagi dibajak sama emosi. Nah, amigdalanya kan lagi dibajak tuh pas kita lagi ngerasain sesuatu yang emosional banget, kita nggak bisa berpikir rasional. Gitu, makanya sadar dulu yuk, sadar. Nah, kasih apa? Apa yang bisa dilakuin dong? Kasih makna. Berat banget ya. Aku tuh lagi sedih, tiba-tiba disuruh ngasih makna. Nah, kan nggak bisa disuruh ngasih makna kalau lagi emosional. Makanya apa? Perlu sadar dulu. Oke, sadari. Aku lagi ngerasa apa? Kenapa? Oke, aku sedih. Dapat kabar ini aku sedih banget. Aku terpukul banget. Sip ya, aku ngerasa kehilangan banget. Nah, apa yang bisa aku maknai dari kejadian ini? Barangkali ini ujian supaya apa? Allah pengen aku apa? Gitu. Nah, aku udah ngelakuin itu teh. Jadi udah berusaha sabar tapi nggak ikhlas. Tapi kayaknya masih belum ikhlas gitu. Maka proses itu tadi yang dibahas di awal ya, teman-teman banyak banget yang nge-mention butuh waktu, butuh proses. Maka dijalani prosesnya. Jadi kalau pas ngerasa kok kayaknya masih belum ikhlas, ya Allah, mohon sama Allah. Allah yang ngasih kita sedih, Allah yang ngasih kita ujian, Allah yang ngasih kita persoalan, maka Allah pasti ngasih solusinya. Nggak ada tempat kita bersandar, bukan psikolog, bukan profesional, bukan sahabat, bukan keluarga, bukan teman kita, bukan orang tua kita tempat bersandar terbaik, tapi tempat bersandar terbaik kita adalah Allah. Maka apa yang perlu dilakukan? Mohon sama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada kekuatan, gak ada daya dan upaya kecuali Allah. Maka bergantung, minta sama Allah. Pas belum bisa ikhlas, ya Allah, aku tuh udah pengen ikhlas tapi belum bisa. Tolong ya Allah ya. Besoknya masih ngerasa belum ikhlas lagi, mohon lagi sama Allah. Ya Allah, ternyata aku tuh masih belum ikhlas. Berat banget. Akui. Akui apa yang dirasainnya. Ya Allah, berat banget ini tuh. Sedih banget ya Allah. Kayaknya aku tuh udah nggak bisa lagi ya Allah. Tolong aku ya Allah ya. Aku nggak mau nyerah. Aku yakin pasti ada solusi. Aku yakin pasti engkau kuatkan pundak hamba yang engkau pilih untuk bebankan. Karena dibebankan ujian ini. Gitu. Ya Allah, please bantu aku ya. Bantu aku ya Allah. Besoknya masih ngerasa lagi. Ya Allah, aku masih ngerasa berat ya Allah. Tambah sedih ya Allah. Tambah pedih ya Allah. Tolong ya Allah. Terus minta tolong sama Allah. Itu barangkali yang eh, bisa saya sarankan ya. Gitu. Baik, terima kasih Teh Dini atas jawabannya dan
Akang Teteh Anonim, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya mewakili kita-kita semua gitu ya. Oke Teh, ini ada dari Kang Salman. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara kita khususnya mahasiswa Penmas yang bakal turun ke masyarakat langsung harus bersabar menghadapi sikap ataupun sifat masyarakat yang berbeda-beda. Enggak, silakan Teh. Oke, bagaimana caranya bersabar menghadapi sikap atau sifat masyarakat yang berbeda-beda? Gimana ya? Kayaknya anak-anak Penmus lebih tahu ini dibanding saya. Bagaimana caranya bersabar ketika menghadapi masyarakat yang berbeda-beda? Apa yang perlu disabari? Maksudnya tuh, apanya yang beda? Kan berbeda, jenis kelamin juga beda, tapi apakah saya harus bersabar atas itu? Kan enggak. Mungkin maksudnya dengan sifat sikapnya gitu Teh. Kan ini sifat masyarakat yang berbeda-beda. Jujur Li, eh, bingung menjawab ini ya. Maksudnya, eh, sesuatu yang berbeda tidak selalu harus dihadapi. Maksudnya, barangkali bisa dispesifikan nggak? Maksudnya maksudnya berbeda ini apa? Berbeda. Apa yang berbeda? Aduh, lobet ini. Tapi Boleh Kang Salman untuk dijelaskan lagi maksud dari pertanyaannya? Atau mungkin sifat masyarakat yang berbeda-beda itu ketika kita turun ke masyarakat ada yang menerima kita ketika kita datang dan itu apa yang harus kita lakukan gitu ketika ada yang tidak menerima kita. Mungkin seperti itu Kang Salman. Misal kayak kita lagi melaksanakan penguluhan gitu. Respon masyarakatnya kan beda-beda teh. Ada yang acuh, gak nerima dan sebagainya. Penyuluhan. Tipe juga aku oke, nyebutin. oke, Ya, oke. seperti itu teh. Kalau ada respon masyarakat ini kan beda-beda, ada yang acuh, ada yang nggak terima. Nah, ini mah cara sabarnya dengan nurunin ekspektasi. Kalau ini spesifik kan maksudnya kalau nggak diterima gimana nih? Kayak kita daftar kuliah nih kan berharap banget diterima ya, makanya kecewa banget pas ditolak gitu. Jadi gimana caranya? Ya kita ngelola ekspektasi. Jangan berekspektasi untuk diterima, guys. Teman-teman, jangan berekspektasi untuk diterima. Lakukan saja dengan ikhlas. Gitu. Ini gimana ya kalau nggak diterima? Aduh, aku mau penyuluhan nih. Eh, jangan berharap jangan berharap untuk diterima sama manusia. Udah aja fokusnya niatin supaya diterima sama Allah, amal ibadahnya diterima atau enggak sama audiens, itu hal lain. Yang bisa kita lakukan adalah do your best, do our best. Lakuin apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Karena responnya masyarakat, responnya audiens, itu di luar tanggung jawab kita. Yang akan dihisab itu bagaimana kita ngerespon, bukan gimana responnya orang lain terhadap apa yang kita lakukan gitu. Marah-marah wae sama masyarakat Indonesia teh dari Ustaz. Iya gitu ya. Jadi kelola ekspektasinya. Jangan berharap diterima kalau nggak mau kecewa gitu. Jadi niatinnya karena Allah dan ekspektasinya adalah supaya amal kita diterima sama Allah. Udah gitu beres. Gimana respon orang lain nggak akan jadi masalah buat kita kan? Gitu. Menjawab nggak sih? Mudah-mudahan menjawab ya. Semoga menjawab ya teh. Ada tambahan nih teh dari teh Cindy. Tapi kalau kita mikir gak akan diterima kayak gitu, jadi gak optimis gak teh jatuhnya. Nah, itu kan hal lain. Tadi kan kita ngebahas tentang gimana ya kalau misalkan tiba-tiba nggak diterima, gimana cara ngelolanya gitu. Tapi kalau kita mikir nggak akan diterima, iya betul. Kita lagi berprasangka buruk sama skenario yang Allah belum digariskan sama kita, bahkan belum terjadi gitu. Kita lagi suuzon tuh. Kita lagi dan sebenarnya kita juga nggak perlu, maksudnya, apakah kita juga harus optimis terus juga kan enggak. Justru ketika kita lagi pesimis, kan kita justru harusnya mikir, ini gimana caranya? Kan la haula wala quwata illa billah, teman-teman. Gitu. Kalau lagi optimis, oke bisa nih. Kadang-kadang kita
lagi pede malah jadi lupa sama Allah juga gitu. Kalau kita pas lagi ngerasa ini kayaknya nggak akan diterima deh, maka mohonnya sama siapa? Sama Allah gitu. Mohon sama Allah, ya Allah, kayaknya aku tuh ngerasa bahwa ini tuh nggak akan berhasil. Kayaknya ini tuh jelek deh, kayaknya nggak akan diterima deh. Tapi ya Allah, aku tuh udah menumpahkan ikhtiar terbaik aku untuk agenda ini, untuk proyek ini. Boleh nggak ya Allah, tolong aku. Dan aku persembahkan karya terbaik ini untukmu ya Allah. Gitu. Maka yang bisa kita lakukan untuk sesuatu yang belum terjadi adalah memasrahkan sama Allah. Yang kita fokuskan adalah here and now. Kita sekarang ada di sini, ada di saat ini. Lakuin yang terbaik. Yang masa lalu udah nggak akan bisa kita ubah, masa depan besok belum tentu terjadi. Gitu. Jadi lakuin yang terbaik sekarang, di sini, saat ini. Gitu. Oke, terima kasih Teh Dini. Baik teman-teman, karena waktunya sudah dicukupkan, kita ke next acara yang berikutnya. Terima kasih kepada Akang Tete yang sudah bertanya. Dan terima kasih Adinda juga. punten. Iya Teh. Ada yang ngirim direct message satu lagi, tapi belum kebaca tadi sama Teteh. Mau dijawab atau udah aja? Cukup aja? Boleh Teh. Satu lagi nggak apa-apa. Oke, siap. Satu lagi ya. Izin bertanya tapi keep anonim. Oke. Seringkali di saat sekarang saya sadar dan tahu bagaimana menghandle perasaan agar sabar. Sedikitnya saya tahu bagaimana tata cara bersabar, tahu bagaimana nanti harus bertindak sabar ketika dihadapkan dengan ujian. Tapi mengapa ketika prakna, weh, ada bahasa Jerman. Tapi kenapa ketika prakna dikasih ujian saya tiba-tiba kalut dan tidak bisa mengendalikan perasaan? Untuk sabar, cenah. Kiranya itu kenapa ya, Teh? Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mohon maaf apabila pertanyaannya belibet. Oke, tidak apa-apa. Kecuali tadi saya kaget dengan kata praknya ya, tiba-tiba ada prak. Nah, teman-teman, saat sesuatu terjadi pada kita, ada momen di mana kita tiba-tiba, hah? Gimana ya? Nggak bisa berpikir secara rasional. Karena apa? Karena kita tiba-tiba barangkali langsung dibajak sama perasaan yang tadi saya udah bilang. Jadi tiba-tiba ngerasa kaget, hah? Bingung. Harus gimana? Yang bisa kita lakukan ketika itu adalah, jadi pas kita lagi mengalami masalah, kebayang ya, pas lagi kejadian kita lagi mengalami masalah, kita emang nggak bisa berpikir jernih langsung. Karena kita lagi di dalam masalah, kebayang nggak? Yang perlu kita lakukan adalah keluar dulu dari masalahnya. Gimana caranya biar kita keluar dulu dari kolam masalahnya? Adalah dengan mengambil jeda dulu. Jangan tiba-tiba ngambil keputusan dalam kondisi itu. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba, ada hal yang terjadi, aduh, mau jangan nah kalau kita reaktif kan kita langsung ngambil sikap, misalnya tiba-tiba banting meja gitu kan ya, atau banting pintu gitu, atau tiba-tiba makan banyak gitu, reaktif. Maka yang bisa kita lakukan adalah senantiasa ajak diri kita, kasih kesempatan diri kita untuk ngambil jeda dulu, ambil jeda dulu sebentar. Oke, sadari. Nah, karena kita kan nggak sadari. Oke, apa yang terjadi? Oke, ada ini. Perasaan apa yang muncul? Oh, ini. Faktanya ini yang terjadi, perasaannya ini yang muncul. Oke, tanyain sama diri, apa yang sebaiknya aku lakukan? Kalau aku ngerespon ini, hasilnya bakal apa? Kalau aku ngerespon itu, hasilnya bakal apa? Pilih respon yang paling baik, gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa memetakan apa yang bisa kita lakukan? Take an off, ambil dulu jeda, supaya kita bisa berpikir jernih secara sadar. Gitu. Itu barangkali. Mangga, Adinda. Oke, alhamdulillah. Dicukupkan ya teman-teman atas pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Teh Dini atas jawabannya. Kita ke acara berikutnya, yaitu ada ice breaking. Kita akan ice breaking bentar. Nama ice breakingnya adalah Cerom. Namanya adalah Cerom. Teman-teman tahu gak Cerom itu apa? Gak tahu, please bilang gak tahu. Gak tahu, biar Dinda kasih tahu. Cerom ini adalah singkatan dari cerdas, cermat, random. Nah, nanti Dinda akan bacakan pertanyaannya. Teman-teman boleh raise hand.
Oke. Pertanyaan pertama. Jeng, 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 jeng. Apa yang dimaksud dengan sabar? Ayo, ayo, raise hand, raise hand, raise hand. Tadi udah menyimak dari penyampaian dari Teh Dini, pastinya tahu dong apa itu sabar. Akan ada hadiah teman-teman. Jangan takut, jangan ragu. Silakan acungkan tangannya. Jangan ngacung manual teman-teman, jangan ngacung manual kayak gini, nanti nggak kelihatan sama aku. Jadi harus raise hand. Atau ditunjuk aja gitu teteh, teteh panitia. Kalau ditunjuk gak apa-apa. Boleh ditunjuk. Siap Kang, udah di ACC ini Mas sama Kang Bangkit berarti langsung dikerjakan. Jeng 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 jeng. Oh Kang Salman, boleh Kang Salman. Kang Salman, apa sih sabar itu Kang? Setelah tadi udah mendengar materi dari Teh Dini, sabar adalah, tuh udah di-spill sama aku. Dilanjutin Kang, kata-kata berikutnya. Atau dari teman-teman yang lain? Cap cip cup kembang kuncup pilih mana yang mau dicup. Kang Davin, pas banget Kang Salman. Kang Davin boleh dijawab atau Kang? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Masya Allah, tabarakallah, Bang Davin. Terima kasih atas jawabannya. Betul sekali teman-teman atas pertanyaan jawaban dari Kang Davin. Oke teman-teman, itu games ice breaking ROM-nya dicukupkan. Kita next lagi ke acara berikutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh panitia kepada Teh Dini. Oke Teh Dini, ini ada hadiah dari kami untuk Teteh. Maaf hadiahnya cuman kayak gini aja gitu ya Teh. Semoga bermanfaat untuk Teteh dan menjadi berkah untuk kita semua. Boleh Amin, amin. Boleh Teteh-teteh PDD didokumentasikan untuk penyerahan sertifikat ini. 1, 2, 3. Cheese, kacang buncis. Oke, aman Teteh PDD? Oke, alhamdulillah aman. Adinda udah boleh duluan berarti sekarang? Oh iya, mangga Teteh hatur nuhun. Oke, siap. Pamit ya teman-teman ya, duluan ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita sudah menyelesaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Selanjutnya ada pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Kang Atal kepada Kang Atal
Dipersilakan. Oke teman-teman, marilah kita sama-sama sejenak mengangkat kedua belah tangan kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hadiha subulaha wa mulaha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jami'il tawakkuli alayka wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apa saja doa yang telah tadi dilantunkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kang Atal yang telah membacakan doa penutup. Alhamdulillah, tidak terasa acara pada hari ini selesai. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dari pematerian tadi dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Zaskia Canda. Saya Adinda Zakia Ramadanti sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini. Pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Jangan kangen. Kalau kangen ya nggak apa-apa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena kekurangan dan kesalahan itu murni atas kesalahan diri saya sendiri. Dan kelebihan itu murni dan pastinya atas berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman dari BEM dan pemagang BEM, untuk tidak keluar dari Zoom. Oke, silakan Teteh PDD. Kita akan sesi dokumentasi. Boleh teman-teman untuk menyalakan kameranya. Oke. Ditunggu sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan Teteh PDD. Oke, Dinda hitung ya. 1, 2, 2,5, 3. Cekrek. Oke, lagi. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir. Yang semangat. Oke, 1, 2, 3. Okidoki, terima kasih banyak teman-teman. Untuk teman-teman DPM boleh beristirahat, tapi untuk teman-teman yang BEM, kita next berikutnya. Silakan kepada Kang Bangkit. Oke.